Baik, ada yang ingin bertanya, langsung saja. Mungkin bisa tinggal di-unmute dari ininya, Skype-nya. Atau kalau yang malu bisa chat juga. Kayaknya sih enggak ya, langsung aja tinggal bisa ngomong aja. Silakan. Adakah? Ada saya, Yusuf. Yusuf kayaknya nih. Ya. Mau tanya tentang bab masbuk. Nah, sering kali melihat di beberapa masjid yang ketika masbuk itu, maka ketika makmum itu bangun, maka ada sebagian makmum itu yang mengikuti ke sisi sebelah kanan. Jadi ngikut ke imam kedua, imam setelahnya. Jadi berimam kepada salah satu barisan itu gitu. Jadi sebagiannya mundur ke belakang sedikit, terus yang salah satunya di depan. Nah, ini dasar apa yang kira-kira mereka pakai seperti itu? Itu yang pertama. Yang kedua, tentang keutamaan jamaah kalau kita hubungkan dengan ekonomi gitu. Seseorang ketika ada azan berkumandang, kemudian waktunya sholat masuk, di beberapa negara ada yang melepaskan gitu, tokonya biarkan saja dan kemudian memilih untuk sholat berjamaah. Nah, apakah ini bagaimana menurut Pak Ustadz ini tentang seperti ini? Karena belum semua orang itu bisa seperti itulah, istilahnya seperti itu. Belum bisa semua orang itu bisa seperti itu. Artinya masih terlalu berat dengan saya takut ini takut itu. Nah, ini bagaimana nih pendapatnya Pak Ustadz? Udah saja, terima kasih. Baik, ditampung dulu ya untuk pertanyaan pertama tadi dari Kang Yusuf. Mungkin yang lain pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum, saya mau tanya. Silakan Pak Erwin. Ya, saya mau tanya ini masalah hubungan dengan sholat qodho nih. Ya. Sholat qodho yang udah lama, udah bertahun-tahun kita masih kecil gitu, kita tinggalkan sholat, ingin mengqodho gitu ya. Nah, yang saya tanya, apakah bisa berjamaah? Yang pertama. Yang kedua, berapa rakaat itu mengqodhonya? Karena ada yang bilang bisa 2, yang duhur bisa 2, atau ada yang bilang 4 gitu. Yang paling benar yang mana tuh Pak Ustadz? Itu aja. Saya jawab dari belakang dulu. Itu tadi ya, Pak Erwin tadi gimana itu? Sholat zuhur 2 maksudnya gimana? Ya di qodhonya 2 rakaat gitu. Oh gitu ya. Ada dulu pernah ngalamin itu. Saya ngajak 2 rakaat. Tapi yang kan 4 rakaat ya 4 rakaat juga duhurnya kan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qodho sholat ini memang sering terjadi ya. Mungkin ada orang yang punya masa kelam, tapi dia sekarang diberi hidayah oleh Allah untuk taubat, maka ya harus dia qodho karena itu adalah hutangnya. Wahakullah ahaku biayak dia, hak Allah ini harus kita bayar. Hutang aja bisa menyebabkan kita di akhirat sengsara, hutang kepada manusia, apalagi hutang kepada Allah. Maka bagaimana cara kita mengqodhoinya? Kita mengqodho seingat kita berapa. Wah, saya pernah qodho 10 nih. Ya, kita qodho 10. Wah, saya nggak kehitung nih, saking banyaknya, 10 tahun saya nggak sholat. Berarti dia melakukan sholat qodho sampai dia yakin bahwa qodhonya sudah selesai, sudah habis. Para ulama ada yang memberikan solusi supaya tidak terlalu berat, dia bisa nanti melakukan sholat itu, misalkan setelah sholat duhur, dia sholat duhur lagi, setelah sholat asar, dia sholat asar lagi. Adapun caranya nanti mau dia berjamaah bisa, mau dia sholat sendiri juga nggak apa-apa. Jadi nggak ada ketentuan harus sendiri, enggak. Yang penting dia melakukan qodhonya tadi. Kalau dia qodho misalkan, tapi dihitungnya dari mulai dia semenjak baligh loh. Misalkan balighnya usia 15, berarti yang dihitung dari usia 15 tadi. Kalau sebelum baligh kan kita belum wajib sholat. Misalkan dia taubat di usia 30 tahun. Berarti dia meninggalkan sholat kurang lebih 15 tahun. Ya, berarti dia melakukan qodho tadi.
subuh lagi. Kalau ingin cepat berarti sholat subuh 2 kali. Nah, akhirnya kan asalnya harusnya 15 tahun jadi 7 tahun setengah. Jadi ini memang betul-betul harus kita cermati, harus kita teliti berapa kodoknya, kita harus kodok. Kemudian apakah kodoknya boleh 2? Tinggal nanti seperti ini. Kalau memang ya kan faitah, sholat yang kita tinggalkan dalam keadaan bepergian, misalkan gini, kita sedang melakukan bepergian, kemudian meninggalkan sholat zuhur, bepergian yang jaraknya jauh, yang memperbolehkan qashar 90 km. Nah, maka nanti bisa kita qadha 2 rakaat, tapi harus di perjalanan. Nggak boleh misalkan kita meninggalkan sholat zuhur, boleh qashar, tapi kita qadha di rumah 2 rakaat, nggak bisa. Kalau memang sudah sampai rumah ya berarti dia qadha 4. Kalau ingin qashar ya harus bepergian dulu, maka nanti di qadha 2 rakaat. Nah, tapi tidak bisa kalau memang sholat yang kita tinggalkan dalam keadaan posisi tidak melakukan perjalanan, kita qadha di perjalanan 2 rakaat, nggak bisa. Jadi kesimpulannya, qadha zuhur ya tetap 4. Kecuali kalau memang dia pernah meninggalkan sholat dalam keadaan dia sedang melakukan perjalanan, dan dia qadha juga dalam keadaan perjalanan juga, bukan di rumah. Jadi tetap 4, dan juga tidak ada pengurangan kalau memang dia tidak melakukan perjalanan atau safar. Begitu Pak Erwin. Ya, terima kasih Pak Ustadz penjelasannya. Masih belum jelas? Sudah jelas sekali, sudah jelas. Oke. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Yang penting kita punya niatan kuat untuk menyelesaikan itu. Adapun ketika nanti ada misalkan waktunya kita nggak nuntut, dalam artian keburu meninggal, mudah-mudahan oleh Allah dengan adanya niat tadi kita diampuni oleh Allah. Yang jelas yang penting kita punya niat dalam hati untuk, dan ya niat harus disertai dengan dengan kodok kita. Ya. Begitu Pak Erwin. Terima kasih. Kemudian sama-sama. Dari Ayusuf tadi pertanyaan mengenai tentang masbuk. sholat masbuk. Ya. Ada orang masbuk, kemudian masbuk makmum dengan orang lain. Nah, salah satu syaratnya jamaah ini kan kita harus bermakmum kepada imam yang bukan jadi makmum. Dia itu kan makmum. Bermakmum dengan makmum lagi, maka nggak bisa. Syaratnya imam itu bukan makmum, sedangkan dia adalah makmum, berarti makmum bermakmum kepada makmum. Syaratnya jamaah ini yang namanya makmum ya harus bermakmum kepada imam yang memang dia tidak ada keterkaitan dengan imam lagi. Kalau memang seperti itu ya maka nggak bisa, karena dia adalah makmumnya makmum. Akhirnya kita dikatakan sebagai orang yang bermakmum kepada makmumnya imam. Jadi bagaimana kalau seperti itu? Ya kita harus sholat sendiri saja, kita lakukan secara sendiri. Adapun nanti mungkin kalau ada orang yang ikut di belakang kita, yaitu berarti dia menjadi makmumnya kita. Kalau tadi kan ratingnya sederajat. Saya misalkan dengan Zaid bermakmum kepada Bakar, saya juga bermakmum kepada Bakar. Sama-sama makmum. Berbeda kalau ada Umar makmum kepada saya. Ini kita tidak sederajat. Karena saya sudah sholat sendiri. Begitu Ayusuf. Oke, di copy. Kemudian tadi pertanyaan selanjutnya tentang apa ya tadi? Untuk sholat berjamaah, kemudian soal terkait dengan perekonomian, terus orang langsung benar-benar iya. Ini mungkin terinspirasi di Mekah daripada langsung meninggalkan toko. Itu di
sekitaran Masjidil Haram seperti itu. Ya, jadi azan langsung lari. Ya mungkin keamanannya terjamin. Cuman gini, bagi kita di daerah yang memang tidak seperti di sana, kalau mungkin di sana keamanannya terjamin, ya. Keamanan terjamin, kemudian mereka pun orang-orang yang sudah makmur, sudah kaya-kaya. Kemudian di daerah Makkah ini kan jarang sekali orang mau berbuat kriminal, itu jarang sekali. Orang melakukan kriminal di Mekah ini sangat besar dosanya karena dia di tanah haram. Seperti orang yang kencing. Orang kencing itu di bawah pohon kan jelek. Nah, sekarang kalau kencing di bawah pohon tapi di istana negara kan lebih jelek lagi. Nah, ini hal tersebut mungkin saja bisa terjadi kalau memang di daerah-daerah di Mekah. Tapi kalau kita sebagai manusia yang juga diajarkan tawakal, ini hubungannya dengan tawakal. Ada sahabat Rasulullah SAW, beliau membawa onta, mau jamaah. Beliau membawa onta, kemudian ontanya disimpan di pelataran masjid tanpa diikat. Kemudian masuk ke dalam masjid, ketemu Rasulullah. Rasulullah nanya, kamu kesini naik apa? Naik onta ya Rasul. Mana onta kamu? Di luar. Sudah ikat belum? Kamu ikat? Belum, wahai Rasul, saya tawakal kepada Allah. Kemudian dijawab oleh Rasulullah, tawakal itu bukan begitu caranya. Ikat tungganganmu dan bertawakal kepada Allah. Jadi tawakal ini harus dibarengi dengan usaha. Ya. Jadi kita sebagai muslim, bagaimana ada azan? Ya seharusnya kita siap-siap sebelum azan. Ya. Solusinya seperti itu, azan jam 12, berarti jam 12 kurang 15 kita sudah tutup toko, berangkat ke masjid. Atau bisa dengan sif-sifan gantian. Jadi cara tawakal yang diajarkan oleh Rasulullah bukan seperti itu. Cara tawakal yang diajarkan oleh Rasulullah adalah kita juga ada usaha dari diri kita pribadi. Setelah kita melakukan usaha, baru kita tawakal kepada Allah. Begitu, Yusuf. Ya, terima kasih. Silakan yang lain mungkin masih ada. Kan yang lain bagi yang ingin bertanya. Waktunya sampai jam berapa nih, Ustaz? Di sana udah jam tengah malam ya? Ini jam 12 kurang 2. Silakan. Saya bebas malam Jumat. Mumpung Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Silakan. Saya mau tanya tentang sholat jamaah kalau masbuk ya, Pak Ustaz. Oh iya. Mamanya saya masbuk, imamnya sudah rakaat kedua gitu ya. Nah, ternyata imamnya tuh terlupa sampai 5 rakaat gitu. Nah, itu saya nggak perlu nambah lagi kan? Maksudnya saya jadi ngikut aja ya. Itu gimana kalau masbuk begitu? Misalkan sholatnya sholat apa Pak? Kita gambarkan. Sholat zuhur ya. Sholat zuhur. Saya masuk, imamnya sedang rakaat kedua gitu saya. Jadi rakaat kedua berdiri. Jadi rakaat pertama saya nggak dapat. Ya. Tapi ternyata imamnya itu terlupa, dia sampai 5 rakaat. Nah, itu berarti saya nggak perlu nambah satu lagi kan ya? Langsung ikut sudah aja. Selesai. Jadi imamnya kebanyakan, kitanya 4. Sudah selesai. Jadi cukup kan gitu ya? Cukup ya. Dengan tadi itu satu rakaat. Ini pembahasan penting yang mungkin sering terlewat. Kalau tadi dicukupkan Pak Geri ya? Ya, dicukupkan. Ini harus cukupkan dengan rakaat. Ya, kita ikut salam bareng, berarti nanti ikut sujud sahwi. Karena kelupaan imam. Betul. Ya. Ya itu aja. Makasih Ustaz. Sama-sama. Ini yang penting yang mungkin sering terlupa. Orang masbuk atau orang yang masbuk itu kan orang yang memang ketinggalan. Dia nggak ikut takbir dari awal. Masbuk orang yang ketinggalan, baik itu di rakaat pertama, rakaat kedua, atau rakaat berapapun. Ini harus kita perhatikan. Kalau memang imam ini dalam keadaan ruku, kemudian kita Allahu Akbar, kita ruku, imam berdiri, maka kita belum dapat ini satu rakaat. Dapatnya satu rakaat ini kalau memang kita bisa membarengi ruku dengan imam
dengan minimal standar membaca subhanallah. Imam ruku, Allahu Akbar. Kita baru datang, Allahu Akbar. Kemudian ruku, Allahu Akbar. Subhanallah. Imam baru berdiri. Nah, kita dapat ini satu. Tapi kalau Allahu Akbar, imam ruku, kita baru datang, Allahu Akbar, imam berdiri. Tidak ada waktu di qadri subhanallah dengan kira-kira kita membaca subhanallah. Maka kita nggak dapat satu rakaat. Ini yang banyak orang terlupa mungkin atau belum paham. Nah, bagi kita untuk menghilangkan was-was ataupun menghilangkan keraguan-raguan, kita tunggu saja sampai imam berdiri lagi, Fatihah baru kita makmum. Karena sering terjadi orang Allahu Akbar ruku, baru datang imam sudah i'tidal, Allahu Akbar, dia ruku, nyusul. Nah, ini dia nggak dapat satu rakaat. Ini yang harus difahami. Jadi untuk orang makmum masbuk ini memang kriterianya seperti itu. Bisa dapat hitungan satu rakaat kalau membarengi rukunya imam bareng. Imam masih ruku, dia bisa membaca subhanallah. Itu yang penting, juga mungkin sering terlupa. Silakan yang lain, silakan. Boleh masih bertanya lagi Pak Ustaz? Ya, silakan Bu. Ini ya. Dengan Ibu siapa? Assalamualaikum, nama saya Eni. Ya, Bu Eni. Pak Ustaz, maaf telat tapi sama-sama, mohon maaf berarti. Saya mau tanya soal ini loh Pak Ustaz, jadwal sholat di musim somar itu di Eropa kan sekarang antara maghrib, isya dan subuh itu dekat. Nah, terus saya pernah dengar ada yang bilang kalau supaya kita tujuannya subuhnya nggak kesiangan, takut kesiangan gitu ya, kita katanya boleh menjamak isya itu ke waktu maghrib. Saya pernah dengar dari beberapa teman, dia bilang begitu katanya, tapi saya kurang yakin karena dengan katanya saya nggak percaya. Menurut hukum fikihnya itu gimana? Ya. Apa boleh begitu? Jadi waktu kita jamak dengan maghrib, lalu kita tidur supaya subuhnya nggak ketinggalan. Karena yang jadwal yang saya ikuti itu maghrib jam 10 kurang seperempat, isanya jam 12 lewat 10 menit, terus subuhnya itu jam 2 lewat 5 menit. Bagaimana pendapat menurut hukum fikihnya Pak Ustaz? Karena saya nggak yakin kalau katanya. Jadi gini, jamak ini, jamak sholat itu kan ada beberapa hal yang memang melegalkan kita untuk menjamak sholat. Pertama sakit. Kemudian kedua melakukan perjalanan. Sakit, melakukan perjalanan. Kemudian yang ketiga adalah hujan. Jadi pertama al-jam'u bisafar, al-jam'u bil mator, al-jam'u bil marot. Ada tiga hal yang melegalkan kita untuk melakukan jamak. Jadi yang pertama ya safar. Nah sekarang kalau takut ketiduran gitu kan alasannya, takut ketiduran. Ini secara ini selama ini yang saya pahami dari beberapa kitab tidak ada menjamak sholat dengan alasan hal tersebut. Karena memang hanya tiga ini al-jam'u bil mator ini. Jadi nggak ada istilah menjamak karena takut ketiduran. Jadi hanya tiga. Gara-gara sakit, misalkan dia istihadah atau dia sakit, akhirnya dia supaya nggak bolak-balik wudu, mungkin diperban sulit, akhirnya dijamak. Yang kedua, karena dia melakukan perjalanan jauh. Yang ketiga tadi karena hujan. Ini pun ada kriterianya, hujan ini harus jamaknya jamak takdim bukan jamak takhir. Kalau misalkan alasannya karena ketiduran ini tidak ada.
Mungkin nanti saya coba cari referensi, mungkin ada. Cuman selama ini yang saya pelajari belum ada. Ini karena alasannya karena mepet sekali ya, betul ya. Jadi jam 10 jam berapa? Jam 12 Isya. Jam maghrib jam 10 kurang seperempat, isanya itu jam 12 lewat 13 menit, lewat 10 menit, terus jam subuhnya jam 2 lewat 5 menit. Itu jadwal yang saya selalu ikuti ya, karena ada yang dari Turki, itu ada yang dari Arab, itu yang saya ikuti dari Arab. Kalau dari Turki itu dia subuhnya nggak tahu, sekarang saya nggak tahu ngikuti ya. Itu kalender yang selalu saya pakai. Jaraknya jauh. Jaraknya jauh ya, Bu? Iya, memang. Kalau somar jauh, Pak. Kalau dari satu jadwal ke jadwal yang lain, kalau kita pakai yang Turki sama yang Arab, jaraknya jauh nggak? Kalau yang Turki, saya ada yang bilang sih teman itu dia isanya jam 11, subuhnya kalau nggak salah jam 3 lewat gitu. Oh, berarti agak jauh gitu. Yang Ya, saya rekomendasikan kemarin tuh pakai ini aja, pakai digital falak, sesuaikan dengan GPS kita. Ya, yang ini Bapak lebih aman. Yang Pak Ustadz pernah bilang itu ya, falak kalau nggak salah ya. Itu lebih aman. Atau kita pakai tendensi lihat cuaca. Jadi kalau maghrib itu kan waktunya mulai matahari terbenam. Kemudian kalau Isya nanti kalau memang meganya sudah hilang. Mega merah sudah hilang. Jadi prinsipnya subuh itu bisa dikosongin. Iya, Bu. Jadi kalau takutnya gini, maaf kita ini perbincangan kayaknya jelek, Pak. Takutnya kita tinggal di Jerman tapi pakai waktu Arab Saudi, ini jaraknya terlalu jauh. Jadi nanti geografisnya juga udah berbeda mungkin. Takutnya yang saya takutkan seperti boleh juga ada aturan subuh. Karena kan kita untuk sholat, waktu sholat yang masuk ya, ini kan kita itu boleh. Halo, kurang jelas suaranya ya? Maaf, ini perbincangannya jelek ini. Maaf. Karena jauh. Hilang-hilang, aduh. Saluran internet nggak bagus, saya kayaknya punya saya ini. Oke Pak, terima kasih Pak Ustadz. Yeah. Jadi pada prinsipnya tidak boleh ya, gitu aja. Ya, okay. Pada prinsipnya tidak boleh dijamak karena alasan takut ketiduran. Karena yang ada karena harus tidur siang, saya tidur siang kita ini. Nah, itu bisa dengan cara seperti itu. Mungkin malamnya saya nanya ini karena ada yang bilang katanya untuk saya sendiri saya belum pernah menjamak karena saya menjaga. Tapi ada beberapa yang saya nggak percaya sama yang bilang katanya. Saya nggak bisa tidur siang, Bu Mira, saya kerja 8 jam. Begadang kita malam tuh, saya juga sering nggak tidur ini. Kalau tidur saya nanti hilang subuhku, hilang malah Isya. Nggak tidur lagi habis maghrib, tunggu sampai subuh. Karena jadi antara maghrib dengan subuh 4 jam. Subuh, jadi dekat banget ya. Berarti memang tidurnya di siang hari mungkin ya kalau lagi summer gini. Ya begadang aja kita malam tuh, habis subuh tidur. Kan jam 3. Sebelum jam 3 sudah masuk. Oke, Pak Ustadz. Ya, sama-sama gitu. Pak Ustadz, saya juga kalau saya kurang tidur, kepala saya pusing keliling. Jadi nggak mungkin kalau saya begadang seperti Umi. Ditambah lagi paginya saya mesti kerja. Saya juga sama seperti Ibu yang tadi. Jadi mohon jawabannya dari Pak Ustadz yang lebih baik seperti apa yang mesti saya lakukan. Jadi siang hari kita tidur, kita kerja ya. Siang hari kita kerja, malamnya pendek waktunya gitu ya. Mungkin kita bisa pakai cara-cara ya alarm atau mungkin tadi kita amalkan yang itu. Kita baca Al-Kahfi ayat 10 terakhir kemudian kita berdoa.
Mungkin ada informasi yang Terima bisa kasih saya Pak Ustadz jawabnya. Ustadz. Iya. Terkait dengan yang tadi ya, saya juga dapat informasinya juga terkait dengan adanya keputusan untuk dijama, kemudian juga itu dari fatwa beberapa imam di sini, disebutnya Rat der Imame Ungelehrte in Deutschland, fatwa ulama yang ada di sini yang mempertimbangkan bahwa karena di musim panas yang siangnya panjang, maka batas waktu maghrib dan isya menjadi sulit dibedakan. Itu lebih alasan dasarnya di situ, Ustadz. Kemudian maka dari itu diputuskan untuk tahun ini mulai tanggal 18 Mei sampai 8 Agustus itu ada fatwa yang mempersilahkan untuk bisa melaksanakan sholat maghrib 3 rakaat, kemudian salam sebagaimana biasa, dan langsung dilanjut isya 4 rakaat. Saya tidak tahu apakah itu disebut jama' atau tidak, namun dari hasil keputusan fatwa tersebut dianjurkannya seperti itu sistem teknisnya. Kemudian itu kembali lagi kepada kota masing-masing dan di masjid masing-masing, karena ada juga beberapa Ustadz terkait dengan hal seperti itu, ada masing-masing masjid takmirnya itu sendiri, khususnya juga di wilayah Turki gitu ya, ada yang akhirnya mengambil jalur tengah itu karena tidak bisa dibedakan antara waktu malamnya itu maghrib dan isya, akhirnya mengambil jalur tengahnya itu sendiri setelah waktu sholat maghrib, yaitu kisaran 10 kurang seperempat tadi yang dibilang sama Bu siapa tadi saya lupa. Itu waktu isyanya dipukul rata 60 menit setelahnya atau 90 menit setelahnya. Jadi akhirnya kalau misalkan kalau di tempat saya gitu di Vale, itu di Bremen Vale itu masjid Turki terdekatnya itu mengambil fatwa yang 90 menit setelah dari sholat maghrib. Jadi sudah masuk ke sholat isya. Karena perihal dari tadi adanya sulit membedakan. Sulit membedakan waktu malamnya itu, Ustaz. Jadi mungkin itu nanti insya Allah saya bisa share dari PDF filenya dari fatwa tadi yang RIGD itu, tapi masih dalam translatean bahasa Jerman, mungkin Pak Geri atau siapa yang paham untuk membantu untuk menerjemahkan ke bahasa Indonesia, supaya Ustadz juga bisa melihat dan mempertimbangkan terkait dengan usul fikihnya seperti apa, dan mungkin bisa memberikan solusi kepada kami semuanya. Ya. Gitu, Ustaz. Secara ya mungkin terlepas dari saya juga belum bisa memutuskan, cuman secara mendasar bahwasanya masuk waktu sholat ataupun keluarnya waktu sholat ini kan nanti hubungannya dengan keadaan benda-benda langit ya. Jadi kalau maghrib itu kalau di fikih kan yang jadi pertimbangan itu adalah matahari terbenam masuk waktu maghrib. Masuk isya ini pertimbangannya adalah ketika mega merahnya hilang. Kemudian masuk subuh ketika fajarnya terbit. Masuk maghrib, masuk zuhur ketika bayang-bayang benda sudah melebihi melebihi tingginya benda ini. Asar dan maghrib. Jadi semuanya berhubungan dengan matahari atau dengan secara mendasar matahari, karena mega pun munculnya dari matahari. Cuman mungkin pertimbangan tadi mungkin pakai kaul yang kedua atau yang ketiga. Karena sebagian memang ada yang memperbolehkan menjamak sholat karena ada hajat, ada kebutuhan. Misalkan gini, pengantin dia kalau sholat zuhur, sholat asar lagi, nanti ganti make up lagi, wudunya sulit, menjaga wudu sulit kan. Sebagian ulama ada yang memperbolehkan untuk melakukan jamak. Jadi asar ditarik ke zuhur atau zuhurnya diakhirkan sekalian. Karena ada alasan tadi, ada alasan bahwa akan terjadi masyakot, akan terjadi kesulitan kalau harus wudu terus-menerus. Ini pun pernah diterapkan oleh kiai saya di sana, Ki Anwar Mansur itu pernah
Ketika malam hari mau ada acara, waktu itu sholawat bersama Habib Syekh. Ada acara sholawat Habib Syekh dimulai jam 8 sampai jam 1 biasanya. Nah sama beliau ini di jamak maghrib dengan isya, di jamak takdim diawalkan. Dengan tendensi tadi karena ada hajat. Mungkin juga ulama tadi mau mengeluarkan fatwa karena ikut Paul tadi. Karena mungkin kesulitan kalau untuk kita bangun, kemudian nanti harus bangun lagi, jaraknya yang sangat pendek sekali. Bisa jadi seperti itu. Cuma nanti saya juga mau cek ini memang kalau diarahkan disamakan dengan hujan ini kayaknya terlalu sulit. Tapi mungkin nanti saya cek lagi lah dari ibarat-ibarat yang ada di kitab. Karena ya saya baru dengar ini. Iya. Jaraknya sangat sempit jam 10. Ustaz Arif, mungkin ada info tambahan tentang yang disebut Mas Reza tadi. Jadi saya juga pakai jadwal itu yang jadi emang benar. Jadi disebut tadi kan antara 18 Mei sampai 8 Agustus itu sebenarnya bukan nggak bisa dibedakan, malah sebenarnya Isya itu nggak pernah masuk secara sepenuhnya gitu. Jadi antara maghrib tahu-tahu udah subuh gitu. Nah terus saya pakai coba yang digital falak yang Ustadz Arif itu sampaikan, saya masukkan nomor saya, memang di situ nggak ada. Jadi begitu maghrib tahu-tahu nggak ada Isya lagi. Isyanya malah jadi maksudnya ke zuhur. Coba nanti bisa ya. Langsung zuhur ya. Iya, jadi itu mungkin kalau nggak tahu bisa dibuat bahsul masail di sana mungkin gimana kalau jadi sebenarnya matahari itu nggak pernah tenggelam sepenuhnya pada waktu maghrib, tahu-tahu sudah masuk subuh gitu. Jadi begitu gambarannya karena letaknya bumi Jerman itu sudah terlalu utara gitu. Iya utara. Tapi itu hanya pada waktu tertentu aja ya, dari 18 Mei sampai 8 Agustus itu pun berbeda-beda. Kalau di daerah selatan dia lebih pendek waktu itunya, waktu yang isyaknya nggak ada itu lebih pendek. Nah kalau ke atas lagi malah nggak ada maghribnya malah kalau sampai di mana di kutub utara itu. Memang di daerah-daerah seperti itu kan nanti pakainya akrobul bilad ya, waktu itu pakai akrobul, daerah terdekat dengan daerah tersebut. Daerah yang paling dekat mana nih yang memang mataharinya normal kan gitu. Ya saya juga malah tambah pengalaman, tambah wawasan. Nah, terus yang dimaksud dengan Mbak Eni tadi, saya juga pakai jadwal yang mirip dengan Mbak Eni itu. Jadi dia memakai maunya sholat Isya yang terakhir ada itu kan tanggal 17 Mei kan? Sholat di sana. Itu tanggal 12-13 tadi. Kalau di tempat saya jam 11.58. Nah, terus fatwa dari ulama yang menyampaikan itu dia memfikskan waktu Isyaknya itu. Jadi hari terakhir di mana Isya itu ada yaitu tanggal 17 Mei. Itu sampai tanggal 8 Agustus itu nanti konstan sampai nanti ada lagi Isya yang sebenarnya gitu. Jadi itu yang diambil oleh fatwa yang dipakai sama Mbak Eni itu. Jadi waktunya konstan terus. Iya. Karena memang sebenarnya nggak ada waktu Isyaknya itu yang nggak ada Isya hakiki. Iya, nggak ada Isya. Ya itu aja yang info yang ingin saya sampaikan. Makasih Ustaz. Ustaz sekalian, Pak Ustaz nih saya tanya lagi sekalian. Silakan Pak. Pertanyaan. Ini kebetulan ada untuk sholat subuh nih Pak Ustadz. Sholat subuh ketika musim dingin itu biasanya ada yang jatuh dari jam 6 atau jam 7 gitu ya. Tapi di saat itu kita udah kerja nih. Dan nggak bisa ninggalin kerjaan. Bagaimana itu di subuhnya? Sedang kita berangkat misalnya jam 5 pagi. Jam 6 udah subuh di kantor. Kita harus sudah jam 7 subuhnya, pas kita sedang kerja tuh. Gimana tuh? Kalau minta izin nggak bisa Pak ya? Nggak bisa. Ya pura-pura aja pergi ini. Karena baru mulai kerja itu. Iya. Ya Allah gimana ini Pak Geri mungkin punya pengalaman dengan hal tersebut. Kalau saya karena kalau saya waktu kerjanya fleksibel, jadi kalau subuhnya jam 7 ya saya berangkatnya setelah itu gitu. Mungkin itu untuk yang kerjanya nggak fleksibel kan, jadi susah. Paling bagus ya minta izin. Coba Pak Edin pernah nggak bilang minta izin? Karena baru kerja kayaknya. Ya paling kan sholat subuh itu paling berapa? 3 menit lah bilang jadi, gitu.
supaya lebih cepat gini aja Pak Edwin. Kita dari rumah atau sebelum masuk kerja sudah punya wudhu, kemudian sudah masuk subuh kita minta izin, kita sholatnya ringkas aja Pak. Allahu Akbar, Fatihah, rukunya baca tasbih sebentar-sebentar aja. Jadi satu sisi kita juga sebagai hambanya Allah, kita menyempurnakan kewajiban. Kita juga sebagai orang yang memang punya tugas kita laksanakan. Sama seperti ya syiddatul khauf kan gitu ya. Satu keadaan kita wajib sholat, tapi di sini ada musuh ini. Kalau sholat sempurna mati kita. Ya jadi sholat. Ya coba nanti mungkin lama-kelamaan kita bisa minta izin. Tapi yang jelas kalau memang nggak bisa minta izin, sulit dan lain sebagainya, ya kita kodok lah. Itu jalan terakhir. Tapi kalau memang biasanya kan di daerah di negara-negara yang sudah maju seperti kodoknya itu. Kodoknya ke duhur Pak Ustadz? Iya bisa. Tapi yang paling mungkin karena negara yang Jerman sudah ini ya sudah moderat dan mungkin bisa menerima perbedaan, kita usahakan minta izin aja Pak. Iya. Ya sekitar 5 menit lah. Ya dengan cara tadi kita sholat gak terlalu lama, yang penting yang wajib-wajib kita laksanakan. Itu yang lebih selamat. Tapi ya cara terakhir tadi yang itu biasanya berapa bulan Pak keadaan seperti itu? Enggak, sebentar, biasanya berapa minggu. Oh gitu. Seminggu kayaknya. Oh seminggu ya. Seharusnya bisa lebih fleksibel mungkin kalau kita menerapkan pendekatan sama atasan. Atau ini agak jadi nggak langsung jam 7 tapi memang jam 8 tuh kalau saya masih gelap kan. Jadi pura-puranya apa frustuk pause gitu, istirahat pada waktu sarapan gitu. Ke WC juga. Ini yang ngalamin istri nih, jadi saya kurang apa. Oh iya, kalau istri susah ya, makanya pakaiannya harus ini kan, pakaian sholatnya itu mukenanya. Dan itu jam itu baru mulai kerja udah minta izin gitu. Mungkin kalau itu kan hanya anggapan kita. Mungkin kalau kita lakukan koordinasi, ngobrol bisa dikasih cerita. Iya. Belum dicoba kan? Belum dicoba nanya. Mudah-mudahan lancar, nggak ada gangguan lah, bisa. Ibadah jalan, kerja jalan, insyaallah. Ya. Amin. Ya terima kasih Pak Ustadz. Ya sama-sama. Moderator mungkin ini sudah terlalu malam di sini.